ini kalau kita bicara tentang COVID, tentang teman-teman di anggota dewan, ini terlalu tegang ya, terlalu formal. Kurang santai. Saya mau bicara tentang sosok tamu saya hari ini sekarang. Pak Sasari, asli Kediri? Saya aslinya dari kabupaten, Mas. Oke. Dari kabupaten. Tapi memang ayah, ibu Kediri maksudnya? Ya, saya dilahirkan di salah satu desa di kabupaten sisi utara sana. Sisi utara. Ya, di Kecamatan Pelemahan tepatnya. Oh, oke. Kecamatan Pelemahan. Kemudian sekarang ini harus mengikuti pasangan. Kebetulan pasangan istri ini dari Kelurahan Bandaran di Kecamatan Pesantren. Ya. Itu, dan alhamdulillah sudah mungkin sekitar 10 tahun lebih saya berdomisili di kota Kediri ini. Menjadi anggota dewan, apakah memang menjadi satu cita-cita begitu? Kalau dibilang cita-cita, terus terang saya sampai menjelang mendaftar itu belum punya cita-cita. Tidak ada punya cita-cita. Tetapi memang di lingkungan keluarga saya pribadi, pada saat dulu saya masih SD, SMP, itu SMA, bapak abah saya itu setiap hari selalu mengikuti perkembangan politik. Pada saat anaknya ini lagi asik nonton film kartun lah, atau komedi, atau acara apa yang disukai anak-anak, pada saat beliau ini harus mengikuti perkembangan politik atau berita melalui berita. Pada zaman dulu kan ada Dunia Dalam Berita, ada TVRI hanya satu-satunya, ya kita harus mengikuti beliau. Dan itu selalu sore pada saat setelah maghrib gitu, beliau setel berita, kita harus mengikuti. Dan selalu ada diskusi di situ. Nah, selalu ada diskusi di situ. Nah, itu yang membuat sense politik saya dan sense sosial saya tumbuh. Jadi memang peran serta dari abah saya almarhum itu dalam rangka memberi modal kecil terhadap sense politik ini memang luar biasa. Mulai tahun berapa itu kira-kira terjun ke, benar-benar terjun ya, bukan tertarik, tapi udah terjun ke dunia politik? Dulu saya mulai dari awal ya. Kalau politik praktis itu saya sejak kuliah sudah ikut di HMI Kota Kediri. Kemudian kebetulan di lingkungan saya di Pelemahan itu ada satu persoalan sosial lah, dan saya menjadi bagian dari itu, dan saya menjadi tim dari teman-teman yang ada di lingkungan itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian menjelang sekitar 7-8 yang tahun lalu, saya mengikuti politik praktis itu dalam rangka membantu keluarga. Kalau di desa itu kan ada Pelkades ya, Mas. Ya, Pelkades. Kebetulan adik saya nomor 2, jadi saya ini 3 bersaudara. Saya, kemudian adik kandung yang nomor 1 itu sebagai kepala dusun. Kalau di desa, nah yang ragil ini, yang bontot ini pengen jadi lurah. Kemudian, Mas gimana caranya? Ya sudahlah, ayo kita bareng-bareng. Nah, semuanya ide, gagasan dan apapun datang dari saya, pikiran terkait dengan bagaimana nantinya semua, dan alhamdulillah bisa berhasil. Tiga-tiganya berarti terjun di dunia politik. Alhamdulillah. Jadi kami dilahirkan mungkin karena tanaman yang ditanam dari almarhum abah saya dulu seperti itu. Masuk ke partai tahun berapa? Masuk di partai ya tahun 2019. Sebelum Pileg itu 2018. Sebentar, menariknya menjadi anggota dewan itu apa sih sehingga Mas Sasari itu mau masuk ke anggota dewan, terjun ke dunia politik? Ini mungkin pelajaran bagi generasi milenial gitu ya. Iya. Saya masih keinget dulu pada saat almarhum abah saya itu kan baru 2-3 tahun meninggal. Saking beliau ini concern dan mengikuti selalu perkembangan dunia politik, yang katanya masyarakat, katanya orang awam politik ini kan nyun sewu kotor, atau apalah ya, kejam. Beliau tidak berpikir begitu. Adik sudah jadi kepala desa, yang satunya sudah jadi kepala dusun. Dua-duanya melalui proses pemilihan juga.
Yang beliau tekankan kepada kami bertiga itu begini. Kalaupun kita ini harus masuk di dunia politik dengan segala upaya yang harus kita lakukan, itu menjadi lebih baik daripada politik itu dikuasai oleh orang yang tidak punya latar belakang yang bagus. Nah, itu yang menjadi dasar saya. Kadang-kala nyun sewu, kita ambil yang paling gede saja di luar negeri. Banyak kartel-kartel narkoba itu yang menguasai dunia politik. Yeah. Nah, itu yang menjadi seperti pemicu bagi saya. Jangan sampai kemudian ya kita bisa skop yang paling kecil di daerah. Mereka-mereka yang punya kepentingan terhadap narkoba, kemudian miras dan sebagainya, kemudian bisa menguasai ini. Nah, itu yang menjadi pemicu, salah satu pemicunya di situ. Pemicu terbesarnya di situ, Mas Andi. Dulu bapak saya selalu mengarahkan demikian, Mas Andi. Satu wawasan yang luar biasa buat kita ya. Tapi satu sebelum kita closing, titipan dari produser saya. Ada yang mengatakan Mas Azhari ini disebut sebagai Pak Raden. Betul begitu? Iya, Mas Andi. Why? Kenapa? Saya ini kan punya hobi. Oh, kok apa kumisnya tebel? Kumis tebel ya. Punya hobi di dunia otomotif. Jadi saya punya hobi adventure trail. Ya, sejak mungkin 10 tahun terakhir ini. Nah, di dunia komunitas itu kan sangat betul-betul tidak ada batasan antara mereka yang notabene orang biasa, dan kebetulan dari bagian dari komunitas itu banyak juga kalangan pejabat di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Nah, saya ini punya ciri khas kumis tebel. Salah satu pejabat dulu waktu di sini ada Pak Kapolres Wibowo dan Pak Bambang Bayin menyebut saya ini Pak Kumis. Tapi Pak Kumis rasanya kok enggak enak gitu. Tapi kayak enaknya Raden ini. Ya, akhirnya itu yang melekat di diri saya. Boleh dilihatin sebentar, Tom, cuma dilepas doang ya. Iya. Sebelah sini, boleh. Bisa. Jadi ya kumis sedikit ini sebenarnya. Itu yang membuat julukan saya menjadi Pak Raden, Mas Andi. Melekat sampai sekarang ya? Iya, sampai sekarang. Siapapun sekarang dari keluarga, teman-teman menyebutnya Pak Raden gitu. Iya, jadi alhamdulillah banyak teman-teman yang menjustifikasi saya bahwa Pak Raden ya Azhari gitu. Luar biasa. Banyak hal yang kita dapat dari Mas Azhari untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi sama-sama, Mas Andi, bagi anak-anak milenial yang mungkin ingin terjun dunia politik, bahwa dunia politik itu sebenarnya tidak kejam, tidak keji, tidak jahat. Ya. Tergantung bagaimana kitanya mensikapi ya, Pak. Betul. Ya, tetap di dunia apapun ada norma, ada etika. Ya, minimal itu ya harus jadi pegangan kita di setiap langkah kita di dunia apapun, apakah di dunia sosial, apakah di komunitas, apakah di dunia hobi, apalagi di dunia politik. Politik tidak mesti kejam, politik tidak mesti kotor. Kita bisa membawa yang kejam, yang kotor ini dengan elegan kalau didasarkan pada etika dan norma yang bagus. Gitu, Mas Andi. Luar biasa. Ya. Dan sampai di sini akhirnya, karena hanya 30 menit, masih lama sebenarnya saya pengen ngobrol sama beliau. Luar biasa. Karena ketemu sama beliau itu susah-susah gampang susah ya gitu. Tapi paling tidak kita bisa mengambil ilmu, kita bisa mengambil hal yang terbaik dari perbincangan kita di Ruang Publik KSTV Podcast untuk hari ini. Dan kita akan ketemu dengan narasumber yang lainnya. Sekali lagi Pak Azhari, terima kasih. Mas Azhari, Mas Azhari bukan Pak Azhari. Beliau, sekali lagi saya kenalkan, beliau adalah Wakil Ketua Komisi C dari DPRD Kota Kediri dan juga salah satu anggota dari partai politik, yaitu Fraksi Demokrat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.